Saya langsung aja membaca komentar. Untuk berdiskusi, saya mempertanyakan banyak hal. Bagaimana dengan apa syaratnya adalah mengajukan permohonan pembiayaan atau jasa leasing itu yang kredit motor misalnya. Pertama adalah mengajukan surat permohonan agar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat malam Indonesia. Bertemu dengan channel Dezepin Official dan saya dengan Cece Sofi. Hai, sehat ya? Yang pasti tempat hukum saya nggak sendiri, saya bersama dengan abang kita, Abang Deddy Suhaili. Bang, sehat bang? Alhamdulillah Sehat ya? Ya. Jadi kalau kita bertemu, artinya kembali untuk membuka lembaran-lembaran komentar dari teman hukum yang masuk ke komentarnya Dezepin Official. Sekarang Bang Deddy, saya langsung aja membaca komentar dari teman hukum yang bertanya. Ini dari Aska Channel ya. Bang Aska, sehat ya Bang Aska? Pertanyaan dari Bang Aska, Abang, gimana sih masalah debitur pada gagal bayar? Ini karena dampak COVID-19. Mau pinjol, mau leasing motor atau mobil, gimana cara menghadapi debt collector yang tidak mau mengerti? Ini kayaknya problematika semua orang di era yang sekarang ini, di mana banyak sekali yang gagal bayar karena memang kan pendapatan udah mulai berkurang nih Bang, karena efek dari pandemi. Ini gimana nih? ada dua persoalan yang ditanya oleh Abang Aska. Pertama adalah persoalan dengan leasing ya. Dengan leasing bagaimana pinjaman pada saat masa corona ini. Tentu semua ekonomi itu terjadi penurunan. Ya, pasti. Sehingga orang sangat sulit untuk membayar kewajiban-kewajibannya. Nah, saya kebetulan pada saat acara diskusi dengan Asosiasi Pengusaha Pembiayaan Indonesia dengan ketua umum kalau nggak salah ya, itu acara yang dibikin oleh Ansaruna Business School gitu. Oke. Nah, mereka bikin acara itu, terus kemudian saya mewakili LBH Ansor pada saat itu, karena kebetulan saya juga adalah koordinator advokasi dan mitigasi di LBH GP Ansor. Pada saat itu kita membicarakan soal apa yang akan terjadi di masyarakat pada saat masa pandemi corona. Ya. Nah, kemudian ketika kita berdiskusi, saya mempertanyakan banyak hal. Bagaimana dengan kondisi sekarang? Akhirnya mereka menceritakan bahwa kondisi-kondisi masyarakat itu bisa dibicarakan baik-baik dengan perusahaan-perusahaan pembiayaan atau leasing tersebut. Oh gitu. Nah, apa syaratnya adalah mengajukan permohonan. Jadi ketahuan nih bahwa peminjam itu atau yang menggunakan jasa perusahaan pembiayaan atau jasa leasing itu yang kredit motor misalnya atau kredit mobil itu bisa untuk relaksasi seperti yang sudah diumumkan oleh Presiden pada saat itu. Mereka sudah bicara sama OJK, perusahaan pembiayaan, bagaimana teknisnya. Pertama adalah mengajukan surat permohonan agar minta keringanan. Nah, mengajukan surat permohonan ya. Kenapa? Itu adalah bagian dari itikat baik peminjam kepada perusahaan pembiayaan tersebut atau leasing tersebut, agar mereka juga tahu apakah orang ini terkendala atau tidak, gitu ya. Yang kedua, bahwa yang mengajukan itu tidak selama ini tidak pernah macet kreditnya. Jadi kalau dia sering macet berarti bukan karena soal corona macetnya, tapi memang karena memang sering macet gitu pembiayaannya. Yang menjadi persoalan di masyarakat itu harusnya dia juga sebagai yang tidak pernah macet dalam mengajukan pembayaran terhadap pembiayaan. Nah, kenapa saya sarankan untuk bersuratlah kepada perusahaan leasing itu di mana tempat dia meminjam, kemudian
setelah dia bersurat, nanti kan ada perdamaian terjadi atau ada negosiasi antara perusahaan pembiayaan dengan yang menggunakan jasa. Apa misalnya, apakah dia akan berkurang pembayarannya, ataukah dia dibikin tidak membayar dulu sampai 6 bulan atau 1 tahun gitu ya, nanti dibayar bunganya saja. Itu nanti akan terjadi tentu dengan kebijakan bersama antara perusahaan pembiayaan leasing dengan yang minjam itu sendiri. Oke. Nah, gimana halnya kalau misalnya nih Bang sudah membuat surat gitu, namun tidak kunjung dapat dibalas dari si leasing tadi, si loan tadi, gimana Bang? Nggak perlu juga, maka saran saya ketika membuat surat itu juga tembusan suratnya ke OJK, karena perusahaan pembiayaan itu di bawah OJK ya, di bawah OJK, jadi tembuskan juga, jadi dia diawasi oleh OJK, tembuskan juga ke OJK, tembuskan ke Kementerian Keuangan menurut saya, tembuskan juga kalau perlu ke Presiden, karena Presiden sudah mengumumkan pada saat itu. Tapi pastinya setiap perusahaan itu ada jenjangnya lagi, artinya ketika memberitahukan sudah akan gagal bayar gitu ya, tentunya kan kita sebagai konsumen harus yang tidak menanti, tidak pasrah gitu ya Bang. Iya dong, jangan pasrah. Yang kedua, kenapa saya bilang harus ada ditembuskan ke kantor pusatnya, bisa ditembuskan juga ke Asosiasi Pengurusan Pembiayaan itu ya, APPI, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, OJK. Jadi kalau misalnya masih ada cabang-cabang yang nakal atau kolektor-kolektor yang nakal pada masa saat ini, diskusinya bisa jadi menarik. Bisa juga datang ke kantor LBH Ansor, terutama pada saat itu juga sudah membuka pelayanan online atas keluhan-keluhan masyarakat. Tapi dengan syarat tadi bahwa peminjam itu tidak pernah macet sebelumnya. Oh gitu. Ya. Lagi-lagi sebenarnya ada syarat-syarat tertentu, dan yang pasti jangan diem aja dong. Kalau misalnya pengen diberikan keringanan, ya mau bersurat, jangan menanti saja, seperti itu ya. Ya, karena begini kan, setelah pengumuman Presiden pada saat itu, orang merasakan bahwa menyatakan, oh berarti sudah tidak akan ditagih lagi nih. Bukan begitu. Kan tentu ada teknisnya, semua diatur. Policy yang dibikin oleh pemerintah itu kan diatur secara teknis oleh perusahaan pembiayaan, OJK gitu ya, dengan masyarakat yang terdampak itu. Yang kedua soal pinjaman online. Nah, pinjaman online itu kami beberapa kali dapat perkara soal pinjaman online. Pinjaman online itu dia belum ada regulasi dari kita. Di pemerintahan kita di Indonesia ini belum ada regulasi soal pinjaman online. Apa? Pinjaman online itu pernah, karena gini, ketika kita melakukan perjanjian secara online, biasanya ketika minta pinjaman itu pencet oke. Nanti kami akan tagih kami akan ambil nama-nama data Anda yang ada di dalam HP. Gitu. Jawabnya kan tinggal pencet oke. Nah, yang mau meminjam itu selalu memencet itu dengan pencet oke. Segampang itu dia mau kan pinjaman online. Kemudian dia nanti ada foto, dimintain foto biasanya begitu ya, foto yang sambil pegang KTP mirip narapidana begitu. Mirip narapidana, dia pegang foto gitu kan. Nah, itu sehingga nggak ada alasan kita, misalnya upaya hukum kita mau melakukan pidana, belum ada regulasinya, karena kita sudah mengokekan dalam perjanjian. Secara perdata juga agak rumit begitu, karena kita sudah setuju dengan prestasi, dengan perjanjian yang kita bikin. Sebenarnya ini menarik Bang Dendi, artinya ketika kita mengajukan pinjaman uang bentuknya itu sebagai calon nasabah yang baik, lagi-lagi kita harus membaca term conditionnya itu, aturan berlaku. Jangan sekali klik jebret dapat duit, nah ketika gagal bayar nah bingung deh. Iya, karena rata-rata bunganya besar ya kan, bunganya besar. Maka saran saya untuk seluruh masyarakat Indonesia, karena regulasinya belum disiapkan, belum ada untuk pinjaman-pinjaman online, saran saya jangan melakukan pinjaman online karena agak rumit nantinya. Iya.
Kalau misalnya mau pinjam boleh asal dengan kemampuan yang kamu punya. Tapi ketika lagi nggak ada kemampuan ya sebaiknya jangan. Ataupun kalau misalnya boleh diambil kesimpulan sih Bang Dendi, lo menghutang boleh, lo berhutang boleh, tapi sesuaikan dengan kemampuan kamu gitu dong. Betul. Kita berpikir kalau sampai kita nggak ada buat bayar ini gimana? Kalau gue sih kayak gitu. Kalau kredit itu kan kenapa lebih bagus dengan bank kreditur? Kenapa? Karena bank itu mereka kan ada yang tim yang Analisnya ada. Nah, yang ngecek lapangannya ada. Yang analis berapa kemampuan kira-kira bayar, nggak seluruhnya gitu. Tapi kalau pinjaman online itu kan analisnya nggak pakai analis. Pokoknya kalian mau pinjam, asal mau menyetujui persyaratan KTP, gampang, oke gitu. Ternyata bunganya besar. Data kita semua diambil. Setelah itu nanti pusing. Kalau cuma data pribadi sih aman, nomor HP pribadi. Tapi nomor semua keluarga pasti dia akan pusing karena akan ditelepon orang tuanya, semua yang ada kontak di nomor HP-nya. Iya, yang pasti lagi-lagi buat teman hukum diingatin lagi, ini pertanyaan dari Mas Aska kece banget, tapi kita menggarisbawahi adalah ketika kamu meminjam hutang mau kemanapun itu sesuaikan dengan kemampuan yang ada. Jangan karena keinginan ujung-ujungnya berhutang untuk menggali lubang lagi lebih dalam, itu kan. Jangan semuanya jangan bertindak gegabah, semuanya harus dipikirkan secara bijak, secara matang. Betul? Setuju. Oke, baik Bang Dendi, ini kayaknya udah menjawab pertanyaan dari Mas Aska. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan nggak sih buat teman-teman hukum? Ada. Jadi saya mau berpantun dulu. Asik. Si Ali mengucapkan assalamualaikum. Dijawab waalaikumsalam oleh si Mustar. Kalau teman hukum mau bertanya soal hukum, kami akan jawab kalau pertanyaannya ada dalam komentar. Asik. Langsung aja ya. Di kolom komentar kalau mau bertanya soal hukum silakan, kami nantikan selama 24 jam non-stop ya. Dan kalau misalnya mau bertanya lewat email boleh saja ke djpisalo@gmail.com. Baik Bang Dendi, terima kasih banyak. Sama-sama. Jangan lupa buat teman hukum untuk subscribe, like dan juga komen ya. Kamu share sebanyak mungkin ke semua teman-teman kamu. Iya. Tekan loncengnya. Oke, baik, terima kasih Bang Dendi. Iya, sama-sama. Terima kasih teman hukum. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.